Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 Lux Mawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan rahmat dan nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini cukup menarik kita melihat bahwa tidak berlebihan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita lihat makna dan memaknai kemerdekaan itu dalam perspektif Islam. Materi ini kita angkat adalah agar pemahaman kita terhadap kemerdekaan itu lebih mendalam, sehingga kita mampu menjadi pengisi kemerdekaan, melanjutkan dan mempertahankan kemerdekaan ini. Materi ini kita angkat dari seorang penulis, yaitu Agus Riyadi, SPDI MPD. Beliau adalah alumni program kaderisasi ulama atau PKU 9 Unida Gontor dan Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa bagaimana kita memahami kemerdekaan itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya umat yang ada pada Nabi Ibrahim tersebut adalah mereka orang-orang yang menyembah patung atau menyembah berhala. Sekaligus di sini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini dengan kisah yang cukup menarik, kisah yang cukup panjang, yang kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 80. Di sana bagaimana dikisahkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan umatnya yang pada saat itu mereka menyembah bintang, kemudian menyembah bulan, dan termasuk juga menyembah matahari. Maka dalam kisah ini disebutkan bagaimana ketika suatu ketika di malam hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat bintang, tapi ternyata bintang itu tenggelam. Dan dalam kalimat itu disebutkan bahwa ternyata Tuhan itu tidak tenggelam. Sekaligus Nabiullah Ibrahim ingin mengajarkan pada umatnya bahwa menyembahlah, sembahlah Tuhan yang tidak tenggelam. Dan di waktu yang lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat matahari. Dan pada saat itu ternyata matahari ini lebih besar daripada bintang dan bulan. Dan pada saat itu pula ternyata matahari juga tenggelam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, meskipun sehebat apapun, sebesar apapun Tuhan yang mereka sembah, tapi ketika mereka tenggelam, itu berarti bukan Tuhan. Di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan yang terbesar yang didapatkan oleh seorang manusia adalah ketika mereka terbebas dari kesyirikan. Dalam bahasa lain, kalau ada manusia pada kesempatan hidup di hari ini, di kesempatan ini, di akhir perjalanan hidup ini, bahkan ini merupakan detik-detik daripada akhir zaman menuju kepada kiamat, masih ada manusia yang menyembah selain Allah. Ini pada hakikatnya mereka adalah belum merdeka. Masih ada manusia yang menyembah patung, masih ada manusia yang menyembah berhala, masih ada manusia yang menyembah sungai, masih ada manusia yang menyembah batu. Sekaligus ini memberikan pelajaran dan pembelajaran pada kita
ketika mereka menyembah selain Allah, itu pada dasarnya mereka telah menjatuhkan harga diri, harkat, dan martabat manusia itu. Maka dalam kisah Ibrahim itu luar biasa. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahnya, dengan kaumnya. Bagaimana mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan pada saat itu ketika berhala-berhala kecil, patung-patung kecil telah dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terjadi dialog yang luar biasa. Ketika mereka bertanya, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nah, ini kan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa ternyata Tuhan yang mereka sembah itu, jangankan menjaga hambanya, diri sendiri saja nggak bisa dijaga. Nah, di sini sudah kesalahan yang terbesar. Dan pada saat itu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil, kemudian beliau menggantungkan kapaknya itu pada Tuhan berhala mereka yang paling besar. Di sini terjadi lagi dialog. Ketika mereka bertanya, siapa yang telah membunuh, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali menyebutkan kalimat yang luar biasa. Coba perhatikan, di lehernya Tuhan kalian yang paling besar, itu ada kapak. Dialah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil itu. Kembali mereka berkata bahwa bagaimana mungkin Tuhan itu bisa menghancurkan berhala-berhala kecil sementara dia tidak bisa bergerak. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali berkata, kalau tidak bisa berbicara, bergerak, tidak mampu berjalan, kenapa juga kalian sembah? Di sini pada dasarnya sudah selesai dialognya. Tapi karena ada keangkuhan dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya, mereka tidak bisa meraih kebenaran. Yang pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Inilah sikap orang-orang musyrik. Sikap orang-orang yang menyembah berhala. Sikap orang-orang yang menyembah selain Allah. Ada keangkuhan dalam dirinya. Ketika disampaikan kebenaran, justru mereka menghancurkan, membunuh para penyuruh-penyuruh kebenaran. Jadi ini yang pertama. Bahwa makna kemerdekaan yang akan kita fahami. Yang sebentar lagi Indonesia mendapatkan rahmat dan nikmat Allah, kemerdekaan yang ke-78. Pada dasarnya kalau kita ingin memahami kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika manusia yang hidup di Indonesia itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka mereka sama seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Hidup mereka dalam kebimbangan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi sesuatu yang tidak benar justru akan memberikan penyakit. Sistem kehidupan sosial mereka amburadul, dan mereka yang kuat menindas yang lemah, dan orang-orang kaya memeras yang miskin. Terjadi pertumpahan darah, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itulah sebuah kondisi ketika manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita fahami dan kita maknai kemerdekaan dalam perspektif Islam itu, bahwa kita sebenarnya disebut manusia merdeka ketika kita tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan ini. Atau kehidupan gaya baru, kehidupan kesyirikan gaya baru, masih ada orang-orang yang mendatangi tukang sihir, masih ada orang yang mendatangi perdukunan, masih ada orang yang mendatangi ketika ada benda-bendanya yang hilang, disuruh cari pada seseorang. Atau masih ada orang yang mendatangi burung beo untuk bertanya nasibnya. Atau termasuk dalam kondisi modern hari ini adalah terjadinya perjudian dan berbagai macam jenisnya. Apabila masih ada kondisi seperti ini adalah pada hakikatnya mereka itu belum merdeka. Mereka masih terjajah dan dijajah oleh kesyirikan itu sendiri. Para pendengar RRI Perusahaan semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu,
Coba kita baca kembali kisah Ibrahim alaihissalam. Perjalanannya yang cukup luar biasa dalam mengajak umatnya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi buat kita bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertekad dengan semangat perjuangannya yang luar biasa ingin membebaskan umatnya dari kesyirikan. Maka kita yang hari ini telah mendapatkan kemerdekaan yang anugerah Allah yang luar biasa ini, mari kita isi dan merawat kemerdekaan dengan menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bagaimana kita melihat kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Di mana Nabi Musa ini membebaskan rakyatnya, membebaskan kaumnya dari rezim kekuasaan Fir'aun laknatullah beserta ajudan dan tentara-tentaranya serta para tukang sihirnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini, bagaimana kita melihat di sana kekejaman daripada Fir'aun ini. Fir'aun ini adalah sosok penguasa yang berkuasa di atas permukaan bumi ini dengan penuh kesombongan. Bagaimana keangkuhan Fir'aun ini, mereka beserta pengikut-pengikutnya ini berusaha untuk melenyapkan da'i ilallah. Nah, ini harus diingat bahwa Fir'aun telah mewariskan sebuah kekuasaan rezim yang jahat. Mereka membunuh, menghalang-halangi orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran. Kemudian bagaimana juga dalam kisah Fir'aun ini terjadi perbudakan manusia besar-besaran. Hadirnya Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun itu. Termasuk di sini juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka dari kesyirikan. Dan ini adalah merupakan kisah yang kedua yang kita sampaikan setelah tadi yang pertama adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Ternyata pada proses kehidupan kisah Nabi Musa itu sendiri adalah juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam membebaskan umatnya dari kesyirikan. Karena sesungguhnya seluruh nabi yang diutus, para rasul yang diutus adalah tugas terbesar mereka adalah membebaskan umatnya dari kesyirikan. Dan sekaligus dari kisah Fir'aun ini juga melambangkan ketika penguasanya adalah orang-orang yang jahat, pemimpinnya adalah orang yang jahat, maka bawahan-bawahannya baik itu berupa ajudan dan tentara-tentaranya juga adalah merupakan orang-orang yang jahat. Kita masih ingat bagaimana sadisnya, bagaimana orang-orang Rohingya, Muslim Rohingya yang diusir dari kampung halamannya, terjadinya genosida, membumi hangusan orang-orang Muslim. Ini juga bagian daripada pengulangan kisah Fir'aun, di mana pemimpin beserta tentaranya membunuh orang-orang Muslim yang ada di Rohingya. Bagaimana dengan kisah Yahudi yang hari ini membunuh orang-orang Palestina? Yang kita tahu bahwa sebenarnya Yahudi itu tidak punya tanah, mereka tidak punya negeri, mereka tidak punya negara. Maka goblok dan bodohlah kalau ada orang hari ini mengakui keberadaan Yahudi. Ini hati-hati sekali. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang merebut negeri Palestina. Dan kondisi ini adalah juga dalam bentuk kondisi penjajahan terhadap orang-orang Islam. Dan kita juga masih segar dalam ingatan kita. Di India, bagaimana mereka melarang orang-orang yang berjilbab, dihina perempuan-perempuan dan berjilbab. Nah, ini juga bagian daripada bentuk rezim Fir'aun yang diwariskan pemimpin-pemimpin yang membenci kepada orang-orang Islam yang ada pada hari ini. Maka oleh karena itu, para pendengar Perusahaan RRI Ismawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita bahwa makna kemerdekaan juga adalah bermakna ketika umat dan masyarakat pada saat itu adalah terbebas dari kesyirikan. Sekaligus
Dalam kisah Musa alaihissalam ini juga mengajarkan pada kita bagaimana terbebasnya atau merdekanya sebuah bangsa adalah ketika mereka bebas dan terbebas dari rezim yang zalim dan jahat. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemerdekaan kita yang ke-78 ini tidak ada lagi rezim-rezim yang jahat, tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang jahat, tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi pembunuhan kepada para ulama, tidak ada lagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dihalang-halangi, tidak ada lagi itu. Nah, kalau ini masih ada, maka pada hakikatnya kita belum merdeka. Maka oleh karena itu, wahai mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Anda terus berjuang, kita terus berjuang menciptakan kedamaian di atas permukaan bumi ini dengan menebarkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga adalah di sini kita melihat bagaimana kisah daripada Nabi Muhammad SAW yang kita tahu betul kisahnya yang cukup luar biasa. Terjadi 3 penjajahan dan penindasan sekaligus. Ada disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial. Maka di sini Nabiullah Muhammad SAW mengajak umatnya dari orang-orang jahiliyah itu, dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kisah Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan lagi kepada kita bahwa hakikat orang yang merdeka itu adalah ketika mereka tidak hidup dalam kesyirikan. Masya Allah. Rasulullah SAW diutus pada saat itu untuk membebaskan orang-orang jahiliyah dari kesyirikannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita juga di sana melihat ada penindasan ekonomi. Nah, terjadinya sebuah sistem kehidupan ekonomi yang hancur. Maka Rasulullah datang sebagaimana firman Allah yang kita tahu bahwa celaka orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya. Di sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi, menjadi masyarakat, menjadi penguasa yang menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, saling berbagi, saling memperhatikan, melihat kehidupan saudara-saudara kita, tidak membedakan ras, tidak membedakan suku mereka. Yang itu menunjukkan bahwa bagaimana Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berlaku baik pada kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian kezaliman sosial. Di sini Rasulullah hadir untuk membebaskan umatnya dari sistem perbudakan dan kasta-kasta. Masya Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa yang paling mulia di antara manusia itu adalah atqakum. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa kita hidup di dunia ini, berbagai macam ras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya adalah dari semua bangsa dan suku yang mulia itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Maka Rasulullah hadir bagaimana membawa umat manusia ini menjadi umat yang bertakwa. Para pendengar RRI Pro 1 Luxmai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 kisah sederhana yang kita angkat ini adalah mulai dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Muhammad ini ternyata ada kesamaan visi misi mewujudkan kemerdekaan. Yang pertama, manusia disebut merdeka adalah ketika mereka tidak berada dalam kesyirikan. Artinya apa? Orang yang merdeka itu adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Merdeka juga bermakna adalah tidak ada lagi rezim penguasa yang jahat. Dan yang ketiga adalah bagaimana dalam kisah ketiga Nabiullah yang kita angkat ini adalah mereka mengajak kita dan mengajarkan kepada kita untuk menghargai manusia, untuk saling berkasih sayang, menjadi rahmatan lil alamin. Semoga materi singkat ini memberikan pelajaran dan mau'izah bagi kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.